Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami.
namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, kata penyertaanmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama, kata penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna Tuhan, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu Tuhan, sama-sama katakan jemaat. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Kami boleh merasa aman dan sejahtera karena penyertaan Tuhan yang sempurna sampai detik ini. Engkau adalah pilihan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Kami boleh rasakan mujizat-Mu buat setiap kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, kata penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku semua, katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Pada sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Penyertaan-Mu sungguh sempurna buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh kuasa buat setiap hidup kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendirian walaupun kami di tengah badai hidup ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna buat setiap kami. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Oh, kiara lama si kiara lama 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 lama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are Almighty God. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah masuk. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan lebih lagi buat setiap kami. Haleluya. Oh, tidak ada yang lebih indah selain kami bersekutu erat dengan-Mu Tuhan. Selain kami menemui-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Selain kami bersama dengan sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Saudaraku, shalom. Baik saudaraku, pada sore hari ini di ibadah ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Present Worship, kepada Nikita dan juga tim. Terima kasih. Baik saudara, kita akan belajar bersama-sama yaitu dengan satu tema adalah melayani adalah gaya hidup orang percaya. Saya ulangi, hari ini kita akan belajar melayani adalah gaya hidup orang percaya. Nah saudara, kita akan melihat dulu kata melayani di dalam Alkitab terjemahan. Di dalam bahasa asli kata melayani itu adalah diakoneo. Atau yang boleh kita dengar hari ini itu adalah diakonia. Itu adalah kata melayani atau pelayanan. Nah saudara, kata diakoneo itu adalah pelayanan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan hidup. Diakonia atau dikainoi itu bicara saudara pelayanan dalam bentuk perbuatan hidup. Ketika kita mendengar kata pelayanan, kerap kali kita merasa harus di atas mimbar. Kerap kali harus dikelihatan dengan teman-teman. Kerap kali pelayanan itu di main musik atau melayani di usher atau hospitality artis atau runner atau banyak hal saudaraku.
Tapi itu bukan esensi kata pelayanan yang sesungguhnya. Kata melayani yang sesungguhnya itu bicara adalah pelayanan melalui perbuatan hidup. Melalui sikap hidup. Melalui tindak tunduk hidup kita. Itulah arti kata diakonia. Jadi pelayanan saudara itu bukan hanya dilihat orang, tetapi banyak pelayan juga, pelayanan Tuhan yang tidak kelihatan. Contohnya tim pendoa. Dia tidak ada di mimbar, tidak ada di ruang gereja, tapi ada satu tempat mereka berdoa. Itu tidak kelihatan. Tapi itu pelayanan. Apalagi bicara diakonia. Wah, ini lebih dahsyat lagi saudaraku. Jadi sekali lagi, kalau kita mendengar kata melayani atau pelayanan, itu bicara adalah perbuatan hidup. Katakan dengan saya perbuatan hidup. Sekali lagi, perbuatan hidup. Itulah melayani. Di gereja hanya 2 jam, saudaraku. Di gereja maksimal hanya 2 jam. Tapi di luar gereja itulah sesungguhnya ladang pelayanan yang sebenarnya. Engkau kembali ke keluargamu. Engkau kembali ke pekerjaanmu. Engkau kembali ke komunitasmu. Itulah ladang pelayanan yang sesungguhnya. Karena melayani perbuatan hidup. Sikap hidup, itulah diakonia. Maka dari itu yang tidak melayani di gereja, tidak usah berkecil hati. Saudara, di gereja hanya 2 jam dan sementara. Bagi yang ingin melayani kami sangat terbuka. Tapi gereja mengajarkan, lebih baik di luar gereja Anda menjadi pelaku-pelaku perbuatan sikap hidup yang baik. Itu melayani. Di keluarga melayani yang baik Bapak Ibu. Di pekerjaan kita melayani pimpinan kita dengan baik. Itulah arti melayani. Sehingga hari ini poin yang pertama, kenapa kita harus melayani? Poin yang pertama saudara, Tuhan melayani lebih dulu. Kenapa kok hari ini orang Kristen harus melayani? Kenapa kok harus pelayanan? Kenapa kok harus saya ini hidup sebagai orang Kristen kok melayani? Kenapa? Ternyata jawabannya, karena Tuhan melayani lebih dulu. Kita buka firman Tuhan Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk diakonia, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Cuman satu dasar, kenapa kok hari ini kita harus melayani Tuhan? Kenapa hari ini kita harus berbuat dengan perbuatan yang baik? Cuman satu dasarnya. Karena Tuhan lebih dulu melayani hidup kita. Melayani itu bukan karena sungkan. Banyak orang ketika ditanya atau ditawarin, ayo Pak Bu melayani, kita mungkin sungkan saudara. Kalau sungkan itu bisa ya bisa enggak. Kadang dengan terpaksa, dengan berat hati. Tapi coba koreksi hari ini. Engkau melayani itu dasarnya apa? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, cuman satu alasan kenapa kita melayani.
Karena Tuhan lebih dulu melayani kehidupan kita. Itu aja. Gak ada yang lain, Bapak Ibu. 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-7 hingga yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini dengan jelas. Marilah kita saling mengasihi. Pelayanan itu identik dengan yang namanya kasih. Tidak ada pelayanan tanpa kasih. Semua pelayanan itu membutuhkan kasih. Dan tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Tidak ada pelayanan itu tanpa kasih. Dan tidak mungkin kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, itu tanpa melayani. Kita teruskan ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Terus 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dinyatakan ketika kita menjadi pelayanan, ketika kita diakonia dengan perbuatan hidup kita, maka kasih Allah dinyatakan. Tanpa diakonia, tanpa pelayanan, tanpa mengasihi orang, maka kasih Allah tidak mungkin dinyatakan bagi orang percaya. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan tanpa kita melakukan diakonia kepada mereka? Tidak mungkin orang itu kenal Tuhan, Bapak Ibu. Hanya dengan kita diakonia, ketika kita melayani, ketika kita penuh dengan kasih, maka kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Maka bagi orang Kristen, jangan hanya pintar bicara firman. Lebih baik kita lebih banyak menjadi diakonia di dalam kasih. Kita baca berikutnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita lebih dulu. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ingat, Tuhan lebih dulu melayani hidup kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam hati kita. Ketika kita mengasihi orang, kita menjadi diakonia, menjadi pelayan dengan perbuatan hidup, saudara. Ketika dilakukan terus-menerus sampai Tuhan datang, maka kasih Allah sempurna atas hidup engkau dan saya hari ini. Tidak mungkin kasih Allah sempurna kalau kita tidak menjadi diakonia yang baik. Pak, Bu, cuman satu dasarnya. Kenapa Anda bisa melayani hari ini? Anda bisa di keluargamu dengan baik hari ini. Anda punya anak-anak yang sehat hari ini. Anda punya apapun yang kau miliki hari ini. Cuman satu, karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Itu dasarnya. Karena Tuhan melayani kita lebih dahulu.
Itulah diakonia. Melalui perbuatan hidup, melalui tingkah laku kita, maka kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita teruskan di poin yang kedua, saudaraku. Melayani hanya untuk Tuhan. Ketika kita menyadari dasar pelayananmu karena Allah lebih dulu mengasihi kita, Allah lebih dulu melayani kita. Maka yang kedua, bicara apa? Pelayanan kita hanya berarti the only one. Tidak ada yang lain. Yang kita layani hari ini hanya kepada Tuhan, untuk Tuhan. Banyak orang kelihatannya pelayanan untuk Tuhan, tapi sebenarnya dia melayani dirinya sendiri. Kelihatannya Bapak Ibu melayani dengan cara yang amazing, dengan cara yang dahsyat, yang spektakuler. Tapi apakah kita melayani itu untuk Tuhan atau untuk hidup kita hari ini? Ketika itu menguntungkan, kerap kali gampang untuk kita bilang terima kasih Tuhan. Tapi ketika pelayanan itu rugi, bahkan kita harus sakit, kita harus menderita, kita harus korbankan waktu kita. Bisa enggak kita melayani dengan tujuan hanya untuk Tuhan? Pak, Bu, hari ini kalau engkau melayani, kalau engkau diakonia, lakukan hanya untuk Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, semua orang-orang Kristen, semua pelayan Tuhan, semua diaken, diakonia, melayani Tuhan. Yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Melayani itu hanya untuk Tuhan. Coba kita lihat kalau kita berdiakonia, siapa yang kita layani? Jangan-jangan kita ini untuk kemuliaan kita. Jangan-jangan kita melayani untuk kita sendiri. Di dalam pelayanan, saudara, gesekan itu biasa. Tidak ada orang tanpa gesekan. Rasul Yesus pun ketika di dalam mengiring Yesus itu ada banyak perdebatan, ada banyak gesekan. Tetapi bukan karena gesekan itu kita mundur dari pelayanan. Ingat Bu, dasar kita melayani karena Tuhan lebih dulu melayani kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita mundur dari pelayanan. Kita mundur dari diakonia. Jangan melayani dirimu sendiri. Kerap kali dalam pelayanan kita minta nyaman. Kita minta serba ada. Kita minta serba enak. Melayani itu mungkin karena gengsi saudara. Kita bisa melayani karena ego kita. Bergesekan, tersinggung, marah. Apakah itu arti diakonia sesungguhnya? Di gereja bertikai, berantem, bermusuhan, berselisih. Egois, mementingkan diri sendiri. Apakah itu diakonia, saudaraku?
Apakah itu perbuatan baik? Sehingga kalau engkau, maaf ya, gampang tersinggung, gampang marah, dikit-dikit gampang tersinggung, sorry to say, Anda melayani dirimu sendiri. I'm sorry to say. Di dalam pelayanan itu butuh pengorbanan. Melayani itu capek. Aduh, gak bisa. Aku tuh lemah, aku tuh capek, aku gak mampu. Saudaraku, Tuhan melayani kita bukan dengan waktu dan tenaganya saja. Tapi dia mati di kayu salib buat engkau dan saya hari ini. Apakah sebanding dengan keringat kita? Apakah sebanding dengan uang kita? Apakah salib Kristus sebanding dengan kekuatan kita? Enggak sebanding, saudaraku. Bahkan nyawa kita pun kalau kita berikan sama Tuhan, belum sebanding dengan kasih Tuhan. Sehingga kalau kita melayani diakonia dengan baik, saya percaya banyak orang akan terima Yesus. Di gereja ketika diakonia dengan baik, saya percaya kesatuan kerukunan Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi hidup kita. Hari ini jangan melayani untuk dirimu sendiri. Namanya melayani, ya namanya berkorban. Tanpa pengorbanan tidak ada pelayanan. Hanya dengan pengorbanan maka ada diakonia. Melayani capek. Makanya saya sering jokes dengan teman-teman. Luar biasa saudaraku, dari pagi sampai sore sampai malam. Kalau orang bilang begini, capek kok dalam hati saya. Ya berarti minimal engkau melayani sungguh-sungguh di gereja. Tapi kalau bilang enggak capek, dalam hati saya, jangan-jangan kurang sungguh-sungguh pelayanan. Ya enggak saudara? Tugasnya Asyir mengantarkan jemaat, mengantarkan umat Tuhan. Silakan Pak, Bu duduk, dia cuma di pintu. Silakan masuk Pak, duduk sana Pak. Kelihatannya Asyir, tapi enggak pernah melayani dengan baik. Bahkan kata diakonia pertama kali diterjemahkan itu adalah pelayan restoran. Kata diakonia pertama kali diterjemahkan itu adalah pelayan restoran. Bapak Ibu tahu enggak kalau makan di restoran? Silakan Pak, Bu duduk, diberikan menu, mau pesan apa? Menunggu dengan catatan pulpennya. Customernya mungkin agak cerewet ya. Oh, enggak jadi pesan itu. Batal, coret lagi. Oh, pesan ayam goreng, tulis lagi. Oh, enggak jadi, batal, coret lagi. Sudah pesan Bapak Ibu, kita keluarkan makanan itu. Acarnya tambah, kita layani lagi. Tambah kecap asin, layani lagi. Minumnya apa? Oh, teh tawar. Kita layani lagi. Oh, tambah es. Kenapa enggak bilang es teh tawar gitu loh saudara? Kok bilang teh tawar dulu baru tambah es? Diakonia itu arti pertama diterjemahkan adalah pelayan restoran. Menservis dengan baik, kadang dongkol, kadang jengkel. Ini customer bawel, customer minta terus saudaraku. Ada kesalahan dia bentak-bentak kita, tapi itulah yang namanya ministry. Itulah diakonia. Di dalam pelayanan tidak semudah yang dibayangkan orang. Banyak namanya kerikil, banyak namanya batu-batu yang menghalangi langkah-langkah kaki kita. Tapi ingat saudaraku, ketika kita menyelesaikan pelayanan diakonia,
kita lakukan tetap dengan baik. Kita melayani dengan baik. Kita sungguh-sungguh dengan baik. Itulah tanda kita dimerdekakan dari dosa. Kita lihat ayatnya saudaraku. Di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Melainkan diakonia itu adalah tanda kita dimerdekakan dari dosa. Melayani Tuhan itu adalah tanda kita dimerdekakan dari dosa. Sehingga hari ini saudara, kalau tidak mau diakonia, kalau hidup kita cuek-cuek saja, kalau hidup kita masih dalam dosa, berarti kita belum dimerdekakan dari dosa. Karena barang siapa yang dimerdekakan dari dosa, dia harus menjadi diakonia yang sejati. Maka hari ini ambillah bagian pelayananmu saudaraku. Tidak usah bicara pelayanan di gereja. Fungsikan istri yang baik di rumah tangga. Layanilah istri, layanilah suami, layanilah anak-anakmu. Berdiakonialah kepada keluargamu. Berdiakoniah kepada lingkungan saudara. Maka itulah tanda orang dimerdekakan dari dosa. Sekali lagi, jangan melayani dirimu sendiri. Berarti kita belum dimerdekakan dari dosa. Ini melayani orang, diakonia kepada orang, ada objeknya, bukan bicara subjek terus. Berarti belum dimerdekakan dari dosa. Makanya di gereja itu saudara, melayani itu bukan selera. Melayani itu tanggung jawab. Diakonia itu bukan untuk kita, tapi diakonia itu untuk Tuhan. Hari ini buang rasa egois saudara, buang rasa emosi saudara, buang rasa kebencian saudara, buang rasa iri hati saudara. Di gereja harus bersatu, di rumah tangga harus bersatu. Itulah diakonia sesungguhnya. Kita teruskan poin yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Hambatan melayani. Banyak hambatannya, tapi yang saya sering kali ketemu, hambatan terutama pelayanan itu adalah ego dan harga diri kita. Ego kita, mementingkan diri sendiri itu adalah hambatan yang terbesar di dalam diakonia. Bapak Ibu, kita lihat satu contoh yang luar biasa. Filipi 2 ayat yang ketiga hingga yang ke-11. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ini kan luar biasa. Kalau diakonia kita seperti ini saudara, waduh saya percaya banyak orang Kristen itu akan dipulihkan dan jiwa-jiwa percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tidak egois, ini kan ayatnya. Tidak suka dipuji orang.
saling rendah hati. Walaupun tinggi badannya 2 meter, tetap rendah hati saudaraku. Kadang orang bilang begini, dia kalau melihat saya Pak itu agak menunduk ke bawah. Ya mungkin kita karena agak pendek saudara, betul enggak? Agak meremehkan saya begini. Ya kita mungkin kurang tinggi juga saudara. Itu bukan ukurannya tinggi atau rendah hatinya seseorang. Tapi kalau diakonia kita bisa saling melayani, tunjukkan ayatnya. Kita rendah hati saudaraku. Tidak suka dipuji-puji orang. Kita selalu menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Bukankah sangat indah di dalam diakonia? Tapi ini susah Pak, Bu. Susah. Mengalahkan diri kita ini sangat susah. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Susah kalau kita mau belajar, maka akan lulus dan menjadi bisa. Ayat yang keempat kita lihat. Filipi 2 ayat yang keempat hingga yang ke-11. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ego lagi. Tetapi kepentingan orang juga. Ini diakonia, jangan egois. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Di dalam diakonia yang sejati, menaruh pikiran, menaruh perasaan. Jadi tidak ada lagi tersinggung. Karena kita udah taruh perasaan kita di dalam Yesus. Tidak ada pikiran yang jelek, tidak ada pikiran yang negatif. Karena kita taruh pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Maka diakonia akan menjadi luar biasa. Nah berarti kalau kita egois, kita masih marah, kita tersinggung, berarti hatimu belum ditaruh kepada Yesus. Hati itu masih kita bawa, hati itu masih kita bawa kemana-mana. Sehingga pelayanan kepada dirimu sendiri. Menaruh pikiran perasaan di dalam Yesus. Kita lihat ayat berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini contoh yang sempurna Yesus Kristus. Dia rupa Allah tidak mempertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Wah ini diakonia Tuhan yang luar biasa bagi engkau dan saya hari ini saudaraku. Dia turun bukan dilayani. Tapi dia turun melayani karena dia adalah mengambil seorang hamba, bukan Tuhan. Nah kita hamba mengambil rupa Tuhan. Dia itu Tuhan turun mengambil rupa hamba. Kita hamba Tuhan mengambil rupa Tuhan. Sehingga melayani suka dipuji orang. Melayani suka dengan gengsinya. Melayani supaya orang lihat, hebat ya. Saya pernah katakan berulang-ulang Pak. Hati-hati kalau ditepuk tangan orang. Karena itu racun Pak. Survei membuktikan. Nyamuk mati paling banyak ditepuk orang. Kalau engkau ditepuk-tepuk terus. Hati-hati, kita bisa mati rohani kita. Karena tidak mau menaruh perasaan, tidak mau menaruh pikirannya dalam Kristus. Diperhatikan hanya skillnya, hanya kemampuannya, hanya talentanya. Dia perlihatkan, dia diakonia. Tapi pikiran dan perasaan tidak ditaruh dalam Kristus.
Kita lihat lagi Filipi 2 ayat yang ke-8. Ini contoh yang luar biasa. Kaget saudara. Saya juga kaget. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukan bicara rendah hati lagi. Tapi dirinya direndahkan untuk melayani engkau dan saya. Makanya Mega Project, rendah hati, merendahkan diri. Ini di atas rendah hati, merendahkan dirinya. Ini contoh yang sempurna Pak, Bu. Kalau kita masih sombong, kita masih egois, Tuhan melayani kita dengan merendahkan dirinya. Kenapa kita melayani orang dengan meninggikan diri kita? Dia melayani dengan rendah hati. Tapi kenapa kita diakonia dengan tinggi hati? Ayat yang ke-9, Tuhan menyatakan kehebatannya. 9 dan 10 dan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ini firman, siapa yang direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Siapa yang merasa tinggi akan direndahkan oleh Tuhan. Tergenapi. Ketika dia rendah hati, merendahkan dirinya, Allah meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah meninggikan diri Yesus. Sehingga Allah mengaruniakan nama segala nama. Dan nama itu berkuasa di langit. Bicara surga, itu bertekuk lutut dengan Yesus. Bicara malaikat, bertekuk lutut dengan Yesus. Di bumi, bertekuk lutut. Di bawah bumi, semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Hari ini di dalam pelayanan, di dalam diakonia, jangan mengutamakan dirimu sendiri. Jangan egois. Ingat, saya melayani karena Tuhan melayani saya lebih dahulu. Maka hari ini, ketika mungkin mood kita tidak baik melayani, mungkin kondisi kita sedang tidak enak untuk melayani, ingat kembali saudaraku, engkau melayani bukan karena keadaanmu baik atau tidak baik. Engkau berdiakonia bukan karena mampu atau tidak mampu. Tapi Allah lebih dulu melayani hidup kita. Siapa kita hari ini? Kalau dia Tuhan mengambil rupa seorang hamba, kita harus mengambil rupa lebih hamba lagi. Bukan mengambil rupa Tuhan. Dia Tuhan mengambil rupa seorang hamba, kita hamba harus lebih hamba lagi mengambil rupa. Itulah diakoni yang sejati. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi gak ada alasan lagi. Terus, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Alkitab mencatat kita berdusta. Melayani hebat di mimbar, tidak mengasihi orang kita berdusta. Munafik kita di mimbar. Karena hidup tidak mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak mau berdiakonia dengan baik. Dan yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Barang siapa dia mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Itulah diakonia. Itulah pelayanan. Maka hari ini kita harus melayani dengan perbuatan hidup kita. Perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus melayani karena satu dasar, Tuhan melayani kita lebih dulu. Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Maka kita harus melayani hanya untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Yang ketiga, jangan ego. Jangan tinggikan dirimu sendiri. Tuhan mengambil rupa seorang hamba. Kenapa kita hamba mengambil rupa seorang Tuhan? Saya percaya kalau kita semua bisa berdiakonia dengan baik. Waduh, luar biasa saudaraku. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan disanjung dalam hidup orang percaya. Amin. Tundukkan kepala kita bersama-sama. Hari ini bicara melayani adalah gaya hidup orang percaya. Sebagai orang percaya wajib berdiakonia. Bukan wajib melayani di gereja. Tapi dia wajib berdiakonia. Melayani dengan perbuatan baik dalam hidupnya. Itu diakonia. Kembali lagi. Gereja hanya 2 jam, saudaraku. Di luar itulah ladang diakonia kita. Kelihatannya di gereja hebat dia melayani. Apakah di keluarganya dia bisa melayani dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya? Kelihatannya dia bernyanyi dengan luar biasa, bermusik dengan luar biasa, bahkan berkhotbah dengan luar biasa. Apakah di kehidupan keluarganya dia tetap bisa berdiakonia dengan baik? Hari ini Tuhan melayani kita lebih dulu. Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdiakonia. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Engkau melayani karena Tuhan lebih dulu mengasihi hidup saya. Itu dasarnya. Maka sampai kapanpun, kalau engkau melayani, tidak mementingkan dirimu sendiri, engkau bisa merendahkan hatimu, merendahkan dirimu, mengutamakan orang lain lebih penting. Saya percaya, dunia penuh kemuliaan Tuhan, gereja penuh kemuliaan Tuhan, dan hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka hari ini, layanilah hanya untuk Tuhan. Memang capek. Memang berkorban, memang keluar tenaga, memang keluar kemampuanmu, engkau keluar uang-uangmu. Tapi itu tidak sebanding dengan salib Kristus. Itu gak sebanding, saudaraku. Dia Tuhan, dia turun menjadi hamba, mati di kayu salib.
apakah sebanding dengan uang yang kita keluarkan buat Tuhan? Apakah sebanding dengan tenaga yang kita keluarkan buat Tuhan? Tidak pernah sebanding. Bahkan kita mati pun tidak pernah sebanding dengan kasih Kristus. Maka hari ini layanilah untuk Tuhan. Sudah buang egois, buang iri hati di gereja. Ini bukan tempatnya. Di keluarga jangan bertikai, jangan berselisih. Itu bukan diakonia. Pulang bawa damai, pulang bawa sukacita. Berhenti tersinggung, berhenti marah, berhenti mementingkan diri sendiri, berhenti dipuji-puji orang. Karena diakonia yang sejati adalah untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu hari ini di dalam diakonia lebih sungguh, dan lebih sungguh. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Saya sebut kita untuk berdiri bersama-sama. Melayani. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Lebih sungguh melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Dimanapun kau ditempatkan, itulah ladang diakoniamu. Karena Dia melayani kita lebih dulu. Dia mengasihi kita lebih dulu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh lagi. Lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi kepadaku. Mengasihi
Mari lebih sungguh lagi melayani Tuhan. Apapun diakoniamu, dimanapun diakoniamu, layanilah Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. One more time saudaraku, sekali lagi, melayani lebih sungguh. Jadikan ini sebagai doa pribadimu, jadikan ini sebagai kerinduanmu, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Terima kasih Tuhan. Lebih, sekali lagi, Tuhan lebih dulu melayani. Gereja-gereja yang di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada hati Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga umat-Mu Tuhan. Pelihara mereka di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Ketika orang melayani dengan sungguh, berdiakonia dengan sungguh, maka percayalah berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Tapi firman mengingatkan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita.
sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput umatnya, menjemput gerejanya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta ia akan menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan Yesus, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.